Tapi sesuai lah, memang rambutnya agak gondrong, tato ya sesuai lah dengan makomnya. Kalau saya kaki saya naik kan nggak pantas, kalau dia pantas. Ternyata apa yang terjadi Pak? Tiba-tiba ada angkot berhenti di depan situ kan, pinggir jalan itu. Berhenti angkot. Di Medan itu angkot kan muter musik keras-keras tuh Pak. Ternyata angkot itu muter sholawat. Sholawatnya Nisa Sabian itu. Dan Anda tahu reaksinya, saya pernah kesini kayaknya ya. Saya ingat ini tadi, Masya Allah. Waktu itu saya dalam rangka bangun 1000 masjid, kalau saya nggak salah. Alhamdulillah sekarang sudah dapat 96 masjid istirahat karena corona. Bapak Ibu percaya corona? Corona ada, tetapi konspirasi globalnya juga ada. Fitnahnya, bisnisnya, disalahgunakannya. Corona itu ciptaan Allah tapi direkayasa oleh manusia sedemikian rupa untuk menghancurkan semua tatanan nilai, baik peradaban antar manusia, peradaban akhlak, syariat, untuk menghancurkan itu. Jadi kalau misalkan sampai-sampai ada jenazah wanita dimandikan yang bukan mahram, sampai-sampai menguburkan orang seperti binatang, sampai-sampai dipaksakan nggak corona kena corona. Ada sebagian yang memang dibiarkan mati supaya statistiknya valid, supaya datanya benar, supaya angkanya naik, dari situ cair duit misalkan ini ya kan, dibiarkan ini imunnya biar lemah, mati-mati itu kan. Kurang lebih, wah ini kalau dibahas 6 jam nggak selesai ini. Jadi ngapain pakai masker ini? pakai ya, mengikuti peraturan, karena kalau nggak mengikuti peraturan salah. Udah itu pakai aja ya, semua tergantung. Saya pakai masker tapi kalau pas ada polisi, jadi karena males debat sama polisi. Karena imanku, saya percaya corona, tapi imanku lebih percaya lagi bahwa corona tidak akan masuk ke saya, karena imunitas tubuhku, ya pola pikirku, sugestiku, imunitas spiritualku insya Allah bersahabat dengan corona itu. Nggak ngefek ke saya Pak. Nah ini jangan ditiru, jangan ditelan ya, jangan. Kita ngaji itu harus hidup. Sebelum corona sampai sekarang nggak ngefek ke saya. Ekonomi saya, waktu saya, kedaulatan saya, pernapasan saya. Bukan takabur, bukan. Lockdown di mana-mana saya enggak, berangkat saya. Sampai detik ini saya belum istirahat. Black zone, red zone, apalagi itu. Pokoknya zona merah, zona hitam, masuk saya. Ya, nyalurkan beras, bedah rumah. Di rumah saya 24 jam terbuka untuk tamu. Enggak ada masker. Anda masuk wilayah bebas masker di rumah saya. Saya percaya, tetapi saya tidak mau dibodoh-bodohi, itu aja. Nah, tapi Anda jangan ikuti saya, pakai. Nanti didenda Anda nanti ya, Masya Allah. Nah itu bab corona. Jadi, dan alhamdulillah sholat direnggangkan softnya, tapi makan selfie rapet. Gimana? Syariat Islam dihancurkan lewat corona. Rakyat kecil nggak boleh jualan, rakyat kecil nggak boleh keluar, pengajian nggak boleh rame-rame, bandara buka, mal buka, terus begitu saudaraku. Bahkan kalau boleh jujur sebenarnya, maaf ini bukan politik, kalau boleh jujur rezim ini, mulai Pak Mahfud MD-nya, mulai Menteri Kesehatannya, semua itu
Itu kemakan omongannya sendiri sekarang. Salah semua, coba putar jejak digitalnya. Ngapain pakai masker? Masker kan untuk orang sakit, sehat gak usah beli masker. Gimana sekarang? Ditelepon sama Najwa Shihab 21 juta kali gak datang tuh. Akhirnya tetap dilanjutkan wawancaranya pakai kursi kosong tuh. Najwa Shihab itu. Nah gitu loh saudaraku. Percayalah, saya itu orang yang seandainya ulil amrinya itu baik, amanah, basiroh di dalam hatinya, takut kepada Allah, Masya Allah, nyawa saya persembahkan. Jangankan suruh ke barat, suruh nyemplung sumur saya mau. Kalau Amirul Mukmininnya baik, lillahi ta'ala, basiroh, iman, syariat, ada syafaat, ada di situ. Gus Nur, nyemplung laut, nyemplung saya. Tetapi kalau seperti ini, vaksin, jangankan bayar, gratis saja mau saya. Nah, ini belajar hidup pikirannya ya, tapi semampu-mampunya. Kalau nggak mampu jangan ya. Barakallah. Takbir. Ini ada intel ini, pasti ada intel ini. Siap ya, Masya Allah. Alhamdulillah, saya sehat, alhamdulillah. Bukan takabur, bukan. Kita harus punya kedaulatan lah istilahnya. Alhamdulillah. PHK di mana-mana, ekonomi merosot di mana-mana, alhamdulillah. Ekonomi saya naik terus. Corona gawat-gawatnya bangun rumah. Corona gawat-gawatnya nambah mobil. Ada saudaraku, kembali ke sugestimu ya. Barakallah. Yuk, sholawatan dulu, ini belum apa kok panas ini gimana ini. Sholawatan kita buat dingin suasana ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Semua ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah. Asyraqal badru alaina fahtafat bi. Dapal misla husnika ma ra'ayna qatu ya wajah syururi. Allah ya Nabi ya Rasul, ini umatmu bersolawat ya Rasulullah. Ya Habib salam alaika, sholawat. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iqsiru wa ghalib anta misbahu suduri. Allah ya ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Sallu ala nabi. Ya Allah, aku sanggup hidup tanpa apapun saja isinya dunia ini.
Ini filosofisnya. Ya Allah, bahkan aku sanggup hidup tanpa siang dan malam sekalipun. Kalau engkau menghendaki, aku sanggup hidup tanpa matahari, tanpa rembulan. Bahkan aku sanggup hidup tanpa angin sekalipun. Pokoknya aku sanggup hidup lepas dari semua orbit bumi, dari semua galaksi-galaksi bila perlu. Aku siap terlepas dari segala unsur. Tetapi ya Allah, sungguh aku tidak akan sanggup hidup tanpa syafaat Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak sanggup hidup tanpa namanya ya Allah, Muhammad, Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba saudaraku, kembangkan nanti. Umpama, jadi tadi itu istilahnya filosofis. Bisa hidup tanpa angin, bisa hidup tanpa rembulan, tanpa matahari, tanpa angin, tanpa apapun. Tapi aku tidak bisa hidup tanpa syafaat Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Mau bangun 1 juta masjid, mau ngapalkan 1 juta kali juz, 1 kali hatam Quran per hari, mau nyantuni 1 miliar anak yatim tiap hari. Tapi kalau Anda tidak dapat syafaat Nabi, tidak kenal Nabi, tidak sholawat kepada Nabi, semuanya sia-sia, tertolak semuanya tadi itu. Coba, nih perlu ini ya. Jadi ketika Anda menghadap Allah membawa pahala 1 juta masjid, 1 miliar yatim, ya, segebok hafid, tapi ketika tidak pernah sholawat, tidak kenal Nabi, jangankan diterima, ditoleh aja enggak sama Allah. Emang lu siapa? Nah balik, ketemu dulu Rasulullah, minimal gandol jubahnya Rasulullah lah. Nah, artinya apa Pak? Artinya hidup ini enggak usah bertele-tele, enggak usah terlalu muter-muter buang-buang waktu. Kalau banyak hutangnya, banyak masalah hidupnya, konflik rumah tangganya, sumpek pikiranmu, tertekan hidupmu, gak karu-karuan nasibmu, gak usah ke dukun, gak usah makan kembang, gak usah makan menyan, bahkan bila perlu gak usah ke ulama, ke kiai, langsung sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah nyemplung sumur, gak usah nyemplung laut, gitu maksudnya. Anda ini terlalu muter-muter ya kan. Sholawat perbanyak. Sholawat yang kita baca tadi itu tembus di tembok masjid ini, nyampe sekarang ke Madinah sana. Sholawat yang kita baca tadi, ya anta syamsun anta badarun, nyampe sudah Pak di Raudhah sana. Pakai kecepatan dimensi cahaya. Sholawat itu menembus segala macam dimensi, menembus benua, menembus samudra, menembus ruang dan waktu. Bahkan sini Madinah selisih berapa jam, gak peduli, sholawat nyampe ke sana. Di sisi makam, di sisi Nabi Muhammad SAW. Ayo sholawat, sholawat. Apa? Coba nangis. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, titipkan kepadaku rumah tangga yang sakinah ya Allah. Nangis darah. Tapi Anda enggak sholawat, ditolak doamu Pak. Nah siapa kita? Cek. Ini kok berat ya? Apa ayo? Yasin wal Qur'anil Hakim. Nangis darah, tapi enggak sholawat. Jadi apa? Ar-Rahman, saking sahdunya itu. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Tapi enggak sholawat. Sama dengan SMS, enggak ada pulsanya. Ting.
Maaf, pulsa Anda nggak cukup, SMS-nya nyangkut nggak tahu kemana. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi nggak sholawat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Enggak sholawat. Jadi jangan ayolah, enggak usah sia-siakan waktu ya. Khotib, mana khotibnya tadi? Berani khotib khutbah enggak pakai sholawat, berani ayo. Tapi ada yang berani Pak, Menteri Agama. Saya nggak tahu tuh mazhab apa dipakai itu. Dan sampai sekarang masih ada itu orang yang taklid buta sama dia. Penghulu nikahkan orang, sebelum nikahkan orang, sebelum mempelainya baca qabil tu nikah wa taswijaha bil makhril mazkur halan, itu penghulunya harus mukadimah dulu. Minimal bersyukur kepada Allah, sholawat kepada Nabi. Kalau nggak sholawat, ulang lagi itu akad nikahnya itu, tidak berkah. Jadi mau apa terus Pak? Ayo sholawat, ayo. Berapa utangmu? Berapa miliar? Coba hantam sholawat coba. 1000 kali, 10.000 kali, 1 juta kali sholawat coba. Paling pendek sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau agak panjang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai moncrat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad paling panjang. Panjangan lagi boleh. Ayo saudaraku sholawat, tanamkan di dalam hatimu itu, masya Allah. Klimaksnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya aku, kata Allah, dan para malaikatku bersolawat kepada Nabi. Lah terus antum tidak solawat, ngapain hidup di dunia ini? Ngapain antum hidup di dunia kalau nggak solawat? Bahkan lebih taklid buta kepada kiai. Nabimu dihina kamu diam, nabimu dilecehkan kamu diam, benderamu dihina, ormasmu dihina, gurumu dihina, kiaimu dihina, marah kamu. Nabimu dilecehkan kamu diam. Halo, siapa? Allah aja bersolawat, angin bersolawat, debu bersolawat. Lah kita siapa? Dan ada perintah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Ada perintah Pak. Dan sholawat itu hanya untuk nabi, tidak boleh selain yang lain. Ya, tapi karena ini akhir zaman, mulkan jabarian, ternyata ada sholawat selain nabi. Ya, bahkan sholawat joget ada, sholawat sambil ada sinterklas di depan itu ada, sholawat di depan pura, ya kan? Terus kemudian ada orang pakai baju kayak Hindu gitu kesurupan ada. Ya, bahkan sholawat untuk menyambut orang non muslim ada. Tola'al badru alaina, itu datang Al-Mukarram Al-Hafidh Hari Tanung, min saniyatil wada, itu diciumi tangannya itu, padahal pendeta dia. Udah jongkir balik, nggak gitu toleransi itu. Bahkan yang lebih parah lagi, ya apa itu? Sallallahu ala NKRI, sallallahu ala Jokowi, sallallahu ala Banser. Ada enggak? Ini ada, kalau belum tak kirim videonya, ada ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hindarkan anak cucuku dari fitnah zaman, ya Allah. Gak boleh teman, sholawat itu ya untuk Nabi, shollu, sholli, sholla, sama untuk Rasulullah. Siapa namanya Ustaz? Riko. Sallallahu ala Riko, gimana? Gak patut Pak.
wagu. Masya Allah, ya Allah jadikan orang-orang yang memuliakan sholawat. Jadi banyak sekali momentum-momentum tergantung makom sih ya. Jadi di Medan kalau nggak salah itu, saya lagi makan duren, di sebelah saya itu ada anak-anak muda gitulah, di pinggir jalan itu. Ya sambil ngerokok, kakinya itu naik ke kursi satunya, ya agak nggak sopan gitulah, kakinya itu naik sambil ngerokok gitu, sambil teman-temannya rame-rame itu, ya kakinya naik intinya lah, nggak sopan lah. Tapi sesuai lah, memang rambutnya agak gondrong, tato ya sesuai lah dengan makomnya. Kalau saya kaki saya naik kan nggak pantas, kalau dia pantas. Ternyata apa yang terjadi Pak? Tiba-tiba ada angkot berhenti di depan situ kan pinggir jalan gitu, berhenti angkot. Di Medan itu angkot kan muter musik keras-keras tuh Pak. Ternyata angkot itu muter solawatnya Nisa Sabian itu. Dan Anda tahu reaksinya, tiba-tiba anak muda tadi itu turun kakinya gini, dengarin solawat tadi itu, menghormati solawat gitu loh, sambil dia lihat ke angkot itu. Saya nggak tahu turun capek atau turun solawat, tapi feelingku mengatakan, loh kok keren anak muda ini ya. Begitu dengar solawat langsung takdim dia. Sering saya ketemu orang seperti ini. Perjalanan Probolinggo Bali, naik travel, di depan saya ada penumpang, sama kakinya naik ke dashboard mobil tuh, naik ke sana kakinya, di sopirnya, dia naik. Tiba-tiba penumpang di belakang, Pak sopir, musik dong, sepi, nyalakan TV-nya. Dinyalakan sama pak supirnya, ternyata sholawat. Anda tahu langsung turun kakinya orang tadi itu, turun gini. Wah gitu loh, kadang-kadang ada momentum seperti itu, bergetar kalau dibacakan sholawat itu. Lah ini ada sholawat joget, ya kan sholawat, bahkan sholawat ditempatkan bukan pada tempatnya. Ayo saudaraku, muliakan kembali sholawat, insya Allah.